Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart students. Welcome to Smart School. Generasi smart, berkarakter, cerdaski. Well, smart students, it's time to English class with me, Mr. Wahyudin. How are you everyone? I hope all of you are good, healthy, and happy. I would like to say salam and selalu sehat kepada Bapak Ibu Guru Pembina, Bapak Ibu Guru Pendamping di sekolah who are accompanying their students right now. Well, smart students, it's always great to be here with you all. And once again, it's time to English class. For today's English class, I'm going to teach about text. It's a very familiar and essential. Well, coba kita lihat video berikut ini. Kira-kira teks apa ya yang akan anak-anakku pelajari untuk pagi ini? Oke. Breaking news. Oke, anak-anakku semua, for today's English class, I'm going to explain about news item text. Teks berita. Okay, what is news item text? What is the social function? Apa fungsinya kira-kira teks berita atau news item text? Well, news item text is a text to inform readers or listeners about an event which are considered newsworthy or important. Jadi, teks ini bertujuan untuk menginformasikan suatu kejadian yang layak untuk diberitakan dan penting, bernilai berita dan penting. Okay? To inform newsworthy or important events. Well, at the beginning, I'm going to give you two pictures, which are those pictures are representative of today's hot news in our life. Ada dua. Akhir-akhir ini, people are talking about the pollution that is happen in Jakarta, tentang polusi udara di Jakarta. Di sini beritanya ada sebuah gambar dengan caption, beritanya tentang ternyata penyebab polusi udara di Jakarta bukan dari pembangkit listrik tenaga uap. Oke, itu yang lagi happening dan akhir-akhir ini becomes main topic in our life, especially in Indonesia. And then the second one, it is happening lately and still happening, sekarang masih terjadi tentang serangan yang dilakukan oleh Israel
di jalur Gaza, yang mana serangan ini menyebabkan banyak kerusakan. Di sini ada sebuah gambar dengan captionnya adalah ada menara yang diledakkan oleh penyerang dari serangan udara dari tentara Israel. Well, smart students, sekali lagi hari ini kita akan berdiskusi. I'm going to tell you about news item. Well, smart students, kita akan dulu di situ tadi ada sebuah kata newsworthy. Sekali lagi menginformasikan kejadian yang newsworthy. Apa yang membuat suatu kejadian itu bernilai berita atau penting? I'm going to give you an illustration by showing you two pictures, dengan menunjukkan dua gambar. Gambar pertama, there is a man who is being bitten by a dog. Oke, ada seorang laki-laki yang sedang digigit oleh anjing. Well, it's a common event. Ini cukup sering terjadi, biasa terjadi. So, let's compare with this one. Kita bandingkan dengan gambar berikut. Gambar berikut is categorized as newsworthy event. Kenapa? Oke, di sini gambarnya a man who is biting a dog. Ini sebaliknya. Sehingga from this illustration, I'm going to say that newsworthy adalah sesuatu yang terjadi tidak biasa atau layak untuk diberitakan karena kejadiannya luar biasa. Okay, well, smart students, before I talk about our material more and more, I'm going to tell you 4 goals or learning objectives that you are going to achieve at the end of this lesson, of this English class. The first one, you are expected to be able to understand the structure of news item. Apa-apa saja struktur dari teks berita itu. Yang kedua, you are expected to be able to identify action verbs or dynamic verbs. Nanti ada yang dikategorikan sebagai kata-kata kerja action atau kata kerja dynamic. Selanjutnya, you are expected to be able to identify saying verbs, kata-kata kerja yang digunakan untuk mengatakan sesuatu, menjabarkan sesuatu, menerangkan sesuatu. So, kita tidak hanya mengatakan say, ada juga kata kerja lain yang artinya menjabarkan atau memberitahukan atau menjelaskan sesuatu. The last one, you are expected to be able to identify direct and indirect speech. Apakah yang dimaksud dan bagaimana contohnya kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Well, smart students, kita akan berfokus kepada sebuah teks news item berikut ini, yang mana di sini ada bagian yang sangat penting. Di sini coba saya bacakan ya, bahwa bacakan bin police already identified hacker of some government sites. Jadi di sini beritanya tentang, menginformasikan tentang sebuah berita yang newsworthy tentang hacker yang membajak atau meretas situs-situs pemerintah. Well, in this part, I'm going to show you apa-apa saja bagian-bagian atau struktur dari teks ini. Apa-apa saja namanya. Kita mulai yang pertama ya. Well, yang Bapak bacakan tadi itu disebut dengan headline. Oke, headline. Headline itu adalah summary atau ringkasan tentang apa beritanya. Biasanya headline ini dibuat menarik, dibuat menjadi sedikit menarik karena to attract the readers or listener to read the whole news, supaya orang tertarik untuk membaca seluruh ceritanya. Oke, bagian ini once again it's called headline. Baik, selanjutnya kita pindah ke bagian yang kedua.
Di paragraf pertama ini disebut newsworthy event. Jadi event ini kejadian yang bernilai berita. Ini paragrafnya kurang lebih sama dengan headline tadi. Mostly berita itu sebenarnya atau news item text itu is divided into three structure atau parts. Ada 3 partnya. Headline itu tidak dianggap part, tapi mostly dalam sebuah berita, apalagi di era di mana berita itu sudah ditampilkan atau dipublish secara online, maka headline itu sangat penting. Yang kedua, newsworthy event adalah bagian penting dari cerita itu. Dari teks itu, dari berita tersebut. Yang ketiga, bagian yang ketiga dari sebuah news item text adalah background event. Jadi, latar belakang kejadian itu terjadi. Once again, nanti Bapak akan jabarkan secara detail apa-apa saja pengertian dari part-part news item tersebut. Selanjutnya, kita lihat bagian terakhir dari sebuah news item adalah sources, sumber beritanya. Siapa yang menyebarkan berita tersebut? Dari mana asal berita tersebut? Sekali lagi, commonly ada bagian yang disebut dengan headline, which is headline kadang di beberapa teks atau literatur tidak dianggap sebagai bagian dari news item. Tapi di era sekarang yang mana pembaca memiliki opsi untuk membaca atau men-skip berita-berita, maka headline dibuat agar supaya pembaca menjadi tertarik to read the whole story or the whole news. Jadi kita bisa tahu bahwa fungsi headline di sini adalah pemancing, pemantik agar supaya dibaca. But basically, the generic structure of news item text adalah yang tadi newsworthy event, kemudian background event, dan yang terakhir tadi source, sumbernya. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan memberikan definisi, penjelasan dari ketiga parts of news item text. Yang pertama, main event atau newsworthy event. Kejadian inti merupakan berita utama yang menceritakan ringkasan dari suatu kejadian atau peristiwa yang diceritakan. Ya, berupa ringkasan tentang cerita atau kejadian yang diperbincangkan atau yang diberitakan. Nah, sekali lagi dari contoh teks tadi, bagian inilah yang dijadikan headline agar supaya menjadi pemantik untuk dibaca, untuk memancing orang membaca seluruh ceritanya. The second one, background event atau elaboration adalah latar belakang peristiwa, menceritakan secara rinci mengapa kejadian itu terjadi. Di situ juga kita akan melihat detail pelaku atau orang yang terlibat, lokasi, waktu, atau latar belakang dalam kejadian tersebut. Dan yang terakhir, source, sumber informasi, bisa berupa pernyataan, bisa berupa komentar, pendapat dari orang, dari pihak yang mengetahui berita tersebut dan menyebarluaskannya atau menceritakannya. Well, the generic structure of news item text, main event, background event, source, newsworthy event atau main event, elaboration atau background event, dan source. Once again, Bapak ulang sekali lagi bahwa headline menjadi additional part agar supaya memberikan pancingan, memberikan pemantik, memberikan poin agar kita mau membaca seluruh beritanya. Baik anak-anakku semua, mudah-mudahan sampai di sini 2 tujuan pembelajaran hari ini dari 4 sudah tercapai ya. Anak-anakku sudah tahu apa kegunaan news item text. To inform newsworthy event. Menginformasikan kejadian yang layak untuk diberitakan atau bernilai berita. Penting. Yang kedua, strukturnya main event, background event, dan source. Additionally, tambahkan sedikit, additional, ada headline sebagai pemantik supaya tertarik, menarik untuk dibaca. Well, smart students,
karena kita akan fokus on the text which is talking about hacker, maka Bapak di sini memberikan penguatan dengan beberapa kata-kata yang ada dalam teks tersebut. So ada kata stated. Apa artinya? Stated means menyatakan. Kalau dalam bentuk pasif dinyatakan. The second one, government websites. Oke, ini cukup familiar ya, situs web pemerintah. Next, track, menelusuri. Selanjutnya, hack, meretas. Kalau dalam kata kalimat pasif, diretas. Hack secara positif juga diartikan memodifikasi. Dalam bentuk pasif, dimodifikasi. Apa yang dimodifikasi? The data. Data-data. Digital data. Oke. Selanjutnya, press conference. Itu artinya jumpa pers. Pertemuan dengan wartawan. Oke, selanjutnya, reportedly, kabarnya. Selanjutnya lagi, announced, mengumumkan atau diumumkan, announced. Dan terakhir, however, namun. Well, smart students, those, berapa kata ini? Atau frase? 4, 5, 6, 7, 8 kata atau frase yang ada dalam teks yang akan menjadi acuan di pembahasan kita kali ini. Well, smart students, kita berfokus ke tujuan pembelajaran kita. Tadi di tujuan pembelajarannya, selain ada social function, apa fungsinya, structure, apa strukturnya, atau bagian-bagian teks news item, ada juga mengidentifikasi action verbs dan saying verbs. Sebelum dilanjut, kata-kata yang berwarna atau ditulis atau diketik dengan warna merah itu adalah action verb, dan meanwhile yang hijau itu adalah saying verb. Action verbs adalah kata kerja yang mana when the person does the activity, kita bisa melihat, we can clearly, obviously we can see reaksi atau gerakan atau kerja fisik ketika melakukannya. Dapat terlihat dengan jelas orang yang melakukan pekerjaan itu dalam melakukannya. Kita bisa melihat secara detail dengan kasat mata bahwa dia sedang melakukan suatu kegiatan. Jadi action verb adalah kata-kata kerja yang dalam mengerjakannya dapat dilihat aksinya, dapat dilihat bentuk atau dapat terlihat gerakan-gerakan atau tanda-tanda ketika melakukannya. Sedangkan saying verbs atau kata-kata kerja dalam bentuk mengatakan sesuatu adalah kata-kata yang berusaha menjabarkan atau menginformasikan, mengekspresikan sesuatu. Jadi say mengatakan ternyata punya beberapa kata sinonim yang maknanya sama, yang bermakna bahwa pekerjaan itu sedang mengutarakan atau menginformasikan atau mengekspresikan idenya. Oke, kita mulai action verb yang pertama, yaitu identify, mengidentifikasi. Dalam hal ini ketika orang mengidentifikasi, maka kita bisa melihat gesturnya. Apakah ketika mengidentifikasi data, kita bisa lihat dia bekerja dengan komputer. Ketika dia mengidentifikasi seseorang, dia akan mengikutinya, dia akan membuntutunya, for example. So, identify is categorized as action verbs. Yang kedua, hack, meretas. Oke, tentu saja dalam proses melakukan ini, kita jelas terlihat orang tersebut dealing with the computer, mengetik, melakukan sedemikian rupa kegiatan dengan komputer. Oke. Selanjutnya, track. Oke. Track ini menelusuri. Tentu saja dalam penelusuran kita akan dengan jelas melihat gesture, gerak tubuh, atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan orang dalam melakukan action tersebut. Track. Selanjutnya,
conclude, menyimpulkan. Dalam proses menyimpulkan bisa terlihat secara lisan, dia akan mengekspresikan banyak ide untuk menyimpulkan. Bisa juga secara tertulis atau written, menyimpulkannya ya mengetik, membuat tulisan tertentu sebagai bentuk kesimpulan. Action verbs. Next, saying verbs. Contohnya stated. Mahfud MD stated. Mahfud MD menjabarkan, memberitahukan, ya saying verb sama artinya dengan mengatakan. Announce, mengumumkan. Oke. Proses menyampaikan ide, menyampaikan informasi. Announce. Dan berikutnya said, tentu saja bentuk lampau atau bentuk pasif dari say. Jadi itu adalah kata-kata yang termasuk dalam saying verbs. Well, smart students, sudah 3 tujuan pembelajaran ya yang kita atau Bapak telah jelaskan. Social function, fungsi teks news item. Yang kedua, struktur teks news item. Dan pada bagian ini, I have explained about action verb and saying verbs. Oke, mudah-mudahan anak-anakku di sana yang mengikuti bisa mendapatkan informasi baru tentang tujuan-tujuan pembelajaran kita hari ini. Well, kita pindah ke tujuan pembelajaran kita yang terakhir, direct and indirect speech. Yang merah, yang bertulis merah, yang dalam huruf yang ditulis merah itu adalah direct speech, dan yang hijau indirect speech. Sekali lagi, direct speech adalah kalimat yang mana bersumber langsung dari orang yang mengatakannya. Jadi ketika dituliskan dalam news item, struktur katanya, tense-nya ditulis persis seperti yang dikatakan oleh source, oleh sumber beritanya. Sedangkan indirect speech adalah kalimat yang dikatakan oleh orang kemudian di-report kembali, diekspresikan kembali sehingga ada sedikit perubahan dalam penulisannya. Kita lihat di sini contohnya dalam teks yang sama. We already have the tools to track them, the minister stated. Kita sudah punya atau telah punya alat untuk mencari tahu hal tersebut, untuk menelusuri hal tersebut. Nah, kata-katanya, strukturnya, dan tense-nya persis seperti yang tertulis atau yang terkatakan oleh sumbernya. Dalam hal ini siapa ya? Pak Mahfud MD, the Minister of Political, Legal, and Security Affairs of Indonesia. Sementara indirect speech di sini contohnya biasanya diawali dengan kata he said. Okay. That based on the coordination conducted with several state institution heads. Nah, ini ada perubahan sedikit dari format atau kalimat yang terkatakan oleh sumbernya. Well, di contoh ini yang berbeda adalah ada penggunaan he said. Oke, Bapak akan menjelaskan lebih dalam supaya lebih jelas bagaimana perbedaan direct and indirect speech. Kita bahas atau Bapak akan bahas dengan contoh yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Here we go. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Direct speech-nya, Miss Pia said, tanda petik, ada koma, Miss Pia said, koma, tanda petiknya, I see the accident, tanda petik lagi. Jadi direct speech ditandai dengan penggunaan tanda petik, kemudian kalimat I see the accident ditulis persis seperti yang terkatakan oleh sumber beritanya atau orang yang mengatakannya. While indirect speech dalam bentuk kalimat tidak langsung, okay, I hope you can bear in your mind, tolong dicamkan, diperhatikan betul-betul. Penggunaan Miss Pia said tetap digunakan, yang dalam bahasa Indonesia kata Nona Pia, okay, tetap digunakan. Namun penulisan kalimat yang terkatakan oleh sumber berbeda.
that, ada kata that, bahwa she saw the accident. Nah, subjek dari I menjadi she karena orang yang mengatakan seorang perempuan, Miss Pia. Kemudian kata kerjanya see, melihat, diubah menjadi saw, bentuk kedua, bentuk past, bentuk lampaunya. Menjadilah kalimatnya, Miss Pia said that she saw the accident. Oke, anak-anakku, coba dilihat tanpa tanda petik. Oke, tanpa koma. Oke, contoh kedua, mudah-mudahan semakin mempertegas dan menguatkan pemahamannya. Direct speech-nya, I had a headache yesterday. Saya sakit kepala kemarin. Indirect speech-nya, you said, oke, kamu mengatakan, you'd had, oke, fokus. I-nya menjadi you, oke, karena kita sedang menjelaskan apa seseorang yang mengatakannya. Kemudian had berubah menjadi kalimat di atas itu adalah past tense. Kalimat di bawah itu adalah past perfect. Jadi diubah ke bentuk lampau. Bentuk lampau dari past tense adalah past perfect. Menjadilah you said, you'd had, atau lebih dalam bentuk tanpa singkatan, you had di situ ya. Oke, itu yang berubah anak-anakku. Kemudian a headache, sakit kepala, the day before yesterday. So when the sentence, the direct speech consists of adverb of time, ada keterangan waktunya, di indirect speech-nya adverb of time-nya diubah menjadi bentuk lampau. Yesterday menjadi the day before yesterday. Kemarin menjadi hari sebelum kemarin. Oke. I had menjadi you had atau you had. I had past tense berubah menjadi you had menjadi past perfect. Contoh pertama, I see present tense berubah menjadi she saw menjadi past tense. Contoh ketiga, direct speech-nya, it's been raining since this afternoon. Ini sudah hujan sejak sore. Itu kalimat langsungnya. Indirect speech-nya adalah he said, kebetulan yang bilang adalah seorang laki-laki, menjadi he said, it had been raining since that afternoon. Yang berubah, it's been itu tense perfect tense. Oke, berubah menjadi past perfect. It had been, yang disingkat it dengan D, tanda petik itu, satu. Oke. Dan jangan lupa adverb of time, keterangan waktu, kata keterangan waktunya, this afternoon menjadi since that afternoon. That afternoon. Sore ini menjadi sore itu. Oke. Yesterday menjadi the day before yesterday. Untuk contoh kedua. Dan yang terakhir, direct speech-nya adalah I haven't seen them since last week. Saya belum melihat mereka sejak minggu lalu. Kalimat langsungnya dalam bentuk perfect tense. Kalimat tidak langsungnya, she said, selalu digunakan ya. Dia mengatakan, she hadn't seen them since the previous week. Perfect-nya menjadi past perfect. Kita lihat keterangan waktunya, since last week menjadi since the previous week. Semenjak minggu lalu menjadi semenjak minggu sebelum minggu lalu. All smart students who are watching right now, mudah-mudahan sedikit demi sedikit sudah mulai konstruksi pemikiran tentang direct speech and indirect speech sudah mulai ada ya nak, terutama dalam penggunaan tense-nya. Tense direct speech akan diubah menjadi bentuk lampaunya di indirect speech. Kemudian di direct speech bisa ada penjabaran tentang siapa yang mengatakannya, tapi di indirect speech selalu harus diberikan kata-kata you said, Miss Pia said,
he said, she said. Itu penggunaannya untuk menjabarkan bahwa siapa yang mengatakan, siapa yang mengekspresikan kalimat tersebut. Well, smart students, 4 tujuan pembelajaran kita sudah Bapak jelaskan. Hopefully, mudah-mudahan anak-anakku di sana bisa mulai memahami atau sudah memahami tentang fungsi atau social function of news item text. Yang kedua, struktur bagian-bagian news item text. Yang ketiga, penggunaan action verb dan saying verb di news item text. Dan yang keempat, thing that I have been explaining, yang telah dan sedang saya jelaskan sekarang, penggunaan direct and indirect speech, penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Oke? Kita pindah ya nak ke kuis. Oke, Bapak sangat mengharapkan anak-anakku di sana ada yang bisa merespon ya. Apa kira-kira jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut? Kita mulai kuisnya dari pertanyaan pertama ya nak. Well, news item is a text that, teks news item itu adalah teks yang bagaimana ya? Yang pertama, apakah news item itu adalah teks yang present critical analysis on events or works for readers or public audiences? Apakah news item itu adalah sebuah teks yang menjabarkan atau memaparkan analisis kritis terhadap sebuah kejadian atau hasil karya kepada pembaca atau kepada halayak ramai? So it means you need to focus on the social function yang Bapak jelaskan di bagian awal tadi. Ataukah news item itu adalah sebuah teks yang didesain, Bapak membaca yang bagian kanan atas ya, jawaban bagian kanan atas, is designed to describe how something, didesain untuk menjelaskan, menggambarkan bagaimana sesuatu didapatkan melalui beberapa tahapan. Oke. Ataukah news item itu adalah teks yang informs readers about events of the day, menginformasikan tentang kejadian hari ini? Ataukah news item itu adalah teks yang berlokasi atau ditempatkan dekat dengan foto? Teks yang ditempatkan dekat dengan foto yang memberikan informasi penting tentang foto tersebut. Kalau ada anak-anakku yang menyimak pembelajaran kita atau sudah diberitahukan oleh Bapak Ibu guru di sekolah tentang caption, maka untuk jawaban yang keempat atau sudut kanan bawah itu adalah caption. Teks penyerta ya yang ada di sekitar foto. Berarti opsinya tinggal 3. Yang mana kira-kira? Adakah? Oh ya, ada di sana ya yang memberikan jawaban. Well, dari SMA Bone sepertinya ini ya. Jawabannya, dia menjawab dengan sudut kiri bawah. Inform readers about event of the day. Ya, news item adalah, ya ada kata kunci inform. Menginformasikan kepada pembaca tentang kejadian-kejadian hari ini. Ada tambahan sedikit. Newsworthy events. Event-event, kejadian-kejadian yang bernilai berita. Penting untuk diketahui. So, the answer betul sekali. Itu dia. Thank you untuk dari SMA Bone. Lanjut kita ke nomor 2. Oke. Di sini ada pertanyaannya. Events in the form of a summary. Kejadiannya itu formatnya dalam bentuk ringkasan. Usually in paragraph 1. Biasanya ada di paragraf pertama. About who, what, and where. Tentang siapa, apa, kemudian di mana. Kira-kira itu pada struktur teks news item itu termasuk ke dalam, atau paragraf pertama itu biasanya masuk ke dalam newsworthy events, ataukah generic structure, ataukah background events, atau saying verbs. Adakah
di kolom chat mungkin bisa juga ya nak, kalau agak susah untuk menjawab secara langsung bisa di kolom chat kita lihat. Well, sepertinya simple ya. Bagian pertama itu adalah newsworthy event. Oke, sudah banyak yang walaupun Bapak tidak beda-bedakan jawabannya dalam bentuk A, B, C, tapi ya mungkin maksudnya sudut kiri atas. Jawaban di sudut kiri atas. Dari keempat jawaban tersebut, newsworthy event jawabannya. Well, nah ini pertanyaan yang subjektif. Tentu beda-beda. From those 4 pictures, kira-kira which one is worthy to be informed? Yang mana kira-kira yang menurut kalian bernilai, ada value-nya, berguna, baiknya untuk diinformasikan? Apakah online games? Apakah tentang culture, community, nation, atau race? Budaya, komunitas, ras, atau nation, bangsa? Ataukah gambar di bawah, sudut kanan bawah, boy band, tentang music industry? Well, kalau ada anak-anakku yang bisa merespon, oke, adakah di sana? Oke, ada yang online games, oke. So, subjektif sekali ya. So, orang-orang yang merasa bahwa online games itu penting untuk hidupnya dan tertarik untuk itu, maka akan menjawab online games. While yang suka musik, apalagi ya sekilas, those are boys come from Korea ya, suka musik-musik Korea, ini pasti akan memilih yang layak untuk diinformasikan ya tentang boyband itu. Sementara untuk anak-anakku yang tertarik atau passionnya ke tentang sosial, ras, nationality, kebangsaan, culture, budaya, community, komunitas, maka akan senang atau berharap atau lebih memilih untuk mendapatkan atau membaca berita tentang sosial, culture, dan community tersebut. Oh ya, ada yang merespon juga, mostly online games ya, lebih senangnya ke online games. Oke, itu preferensinya kan berbeda-beda setiap orang. But tentang musik juga sesekali penting untuk dibaca, dan tentang sosial isu juga, I think tidak boleh juga ya alergi tentang hal-hal seperti itu. Lanjut, kita pindah ke soal yang membutuhkan jawaban-jawaban singkat, soal esai lah gitu ya. What is the news about? Tentang apa news tersebut? Sekali lagi, the text ini tentang, masih saja kita membahas tentang teks orang yang meretas situs pemerintahan. Saya baca paragraf pertama ya. The State Intelligence Agency atau Badan Intelijen Negara and National Police, Polri, Polisi Republik Indonesia, mengidentifikasi Bjorka. Penamaannya Bjorka, a hacker. Bjorka ini seorang hacker atau peretas. Orang yang memodifikasi data. Who reportedly hacked, yang dilaporkan meretas the data of several Indonesian government websites. Berhasil meretas, berhasil memodifikasi data-data dari website pemerintah. Wah, di satu sisi ini keren ya. It means that Bjorka ini hacker yang sangat-sangat brilian, bisa menembus situs pemerintah. Tapi tentu saja it's a kind of crime. Ini kan kriminal. Coordinating Political, Legal, and Security Affairs Minister Mahfud MD stated. Dikatakan oleh Mahfud MD bahwa ya sudah ada identifikasi tentang seorang hacker yang meretas situs pemerintah. Oke, kembali ke pertanyaan. Tentang apa teks tersebut? Tentang apa news tersebut? What is the news about? Jika menemukan pertanyaan terkait inti berita, maka silahkan Anda fokus pada paragraf pertama. Oke, paragraf yang saya baca ya. Dengan begitu, berita ini artinya tentang diretasnya situs pemerintah oleh seorang hacker. Menurut Bapak Menko Polhukam, Politik Hukum dan
keamanan Bapak Mahfud MD? Dalam bahasa Inggris jawabannya, the State Intelligence Agency, BIN, dan National Police identify, dua institusi penegak hukum di negara kita menemukan, mengidentifikasi hacker bernama Bjorka telah meretas situs pemerintah. Kita coba pertanyaan kedua ya nak. Bapak akan sekali lagi memberikan clue atau memberikan cara menjawabnya. How did BIN identify the hacker? Bagaimana bisa BIN mengidentifikasi hacker tersebut? Jika menemukan pertanyaan terkait background berita, maka silahkan Ananda fokus pada paragraf kedua. Kita ke paragraf kedua. However, the information regarding who and where they, dalam hal ini Bjorka, has not been able to be announced. We already have the tools to track them. Walaupun namun informasi yang berhubungan dengan hacker tersebut belum bisa diumumkan, we already have the tools to track them. Kita telah punya alat untuk cari mereka, untuk menelusuri mereka. Pertanyaannya, bagaimana bisa BIN mengidentifikasi hacker tersebut? Fokus ke paragraf kedua, karena itu adalah background eventnya, maka jawabannya di situ. Apa kira-kira ya? Adakah di sana melalui kolom chat? Oke, ada yang langsung saja mengatakan, we already have the tools to track them. Kenapa bisa diidentifikasi? Karena sudah punya alat untuk menelusuri mereka, untuk mencari mereka, menemukan mereka. Mereka ini in this case refers to si hacker ya, Bjorka. Apakah itu jawabannya? Let's check the answer out. We already have the tools to track them. Jawabannya kenapa? Karena kami, in this case, kami refers to BIN dan Polisi Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia maksud Bapak ya, punya alat untuk menelusuri, mencari, menemukan si peretas itu, si hacker tersebut. Ya, jawabannya di paragraf kedua, tersurat. Well, anak-anakku, lanjut ke pertanyaannya. What was hacked by the hacker? Apa yang diretas oleh peretas tersebut? Apa yang dibajak oleh peretas tersebut, oleh pembajak tersebut? Pembajak data ya di sini maksud Bapak. Pertanyaan terkait apa atau specific information, maka silakan Anda fokus pada kata kunci, terutama action verb, hack-nya. Karena yang ditanyakan apa yang dihack. Jadi hack. Kata kuncinya di situ ya. Kita lihat ada hack di bagian paragraf pertama. Who reportedly hack the data? Oh, dilaporkan menghack datanya, meretas data of several Indonesian government website. Beberapa data website pemerintah. Apa yang dihack? Sepertinya itu ya jawabannya. Oke, apakah ada yang setuju dengan itu? Ayo anak-anakku. Well, kita cek. Yap, betul sekali. Data of several Indonesian government website. Well, anak-anakku semua, I hope bisa. Kita punya sedikit waktu lagi ya. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Ayo. Who was the source of the news? Siapa sih sumber beritanya? Pertanyaan terkait sumber informasi, maka silakan Anda fokus pada bagian paragraf terakhir, which is, yang sudah dijelaskan, the last paragraph, it is a kind of the source, jenis sumber beritanya. Siapa? Dia? The Minister of Political, Legal, and Security Affairs, Menko Polhukam Mahfud MD. So the answer is, the Minister Coordinating Political, Legal, and Security Affairs, Mahfud MD. Well, smart students, we are in the last part of our English class for today. I do hope semuanya bisa mendapatkan poin dari kelas kita hari ini.
Oke, anak-anakku semua, thank you very much for your attention. Thank you very much for your responses. Ada beberapa yang merespon via chat dan terima kasih banyak. Hopefully what you have learned for today's English class, can be useful for supporting your English class di sekolah. Karena yang paling penting tentu saja Bapak Ibu Guru, pembina yang langsung membersamai anak-anakku di sekolah. Sekali lagi, Bapak senang sekali bisa berinteraksi, bisa berbagi melalui Smart School di English class. Dan selalu sehat untuk Bapak Ibu Guru di sana, selalu sehat untuk anak-anakku semua, selalu sehat untuk kita semua. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.